Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Harahap dengan NPM 22060553334. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai pertemuan pertama uh, sistem konversi energi setelah UTS dengan PADAI. Jadi dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang pengaitan penerapan sistem hidrolik dan pneumatik dengan bagian-bagian penting dari DAI 5 itu sendiri. Nah, framework DAI 5 itu adalah singkatan dari 5 elemen utama, yaitu uh, intention, initial thinking, idealization, dan instruction. Dimana DAI 5 itu udah diperbarui dengan definisi deep awareness of I, of human. DAI 5 juga memiliki makna filosofis, deep artificialized intelligence, yang berarti kecerdasan sejati tidak dapat sepenuhnya dibuat oleh manusia. Menurut konsep ini, kecerdasan atau intelligence adalah human dari kesadaran consciousness yang merupakan sesuatu hanya bisa diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kecerdasan buatan atau AI hanya merupakan tiruan yang jauh dari kesadaran sejati. Mungkin selanjutnya kita menjelaskan bagaimana DAI 5 berperan dalam memahami berbagai aspek, khususnya yang terkait dengan tujuan industri. Di sini kita lihat aja ada SDG, Sustainable Development Goals. Itu dimulai dari kesadaran diri atau self awareness menuju lingkungan atau environment. Jadi mulai dari bawah environment, kemudian dia merambat ke ekonomi hingga ke teknologi. Kemudian dimanfaatkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan tersebut. Dalam konteks teknik mesin ini mencakup sistem konversi energi termasuk sistem hidrolik dan pneumatik yang relevan dalam bidang mechanical engineering. Jadi kalau misalkan kita lihat dia dari society atau dari masyarakat merambat ke fieldnya yang masih general engineering, lebih mengkhusus lagi ke jurusan teknik mesin. Tujuannya itu lebih saintifik, dia mengenai hidrolik dan pneumatik, terus fluid power system, terus di plant selayaknya oil and gas plant atau manufacturing plant, habis itu ke industri itu. Nah, bagian pertama adalah deep awareness of I, di mana itu mengarahkan kita untuk memahami tujuan dan manfaat sistem hidrolik dan pneumatik dalam pekerjaan atau penelitian. Sebagai contoh, mungkin pertanyaannya, apa yang ingin saya capai dengan sistem ini? Bagaimana pemahaman sistem ini dapat membantu saya atau tim saya? Itu merupakan suatu ultimate goal yang mau dicapai. Kemudian elemen kedua adalah intention. Mungkin apa niatan kita yang berfokus pada tujuan yang telah kita assess sebelumnya. Misalnya saya ingin memahami perbedaan utama antara hidrolik dan pneumatik serta mengetahui kapan sebaiknya menggunakan masing-masing sistem. Itu yang lebih konkret. Selanjutnya kita initial thinking about the problem atau apa, yang melibatkan analisis awal terhadap permasalahan. Mungkin di sini kita bisa mengevaluasi apakah lebih tepat menggunakan sistem hidrolik atau pneumatik berdasarkan kebutuhan spesifik, misalkan suatu power plant atau pokoknya sebuah parameter tertentu lebih butuh hidrolik atau pneumatik nih. Misalkan bikin shifter mobil atau bikin fuel system dari suatu mobil, itu lebih cocok yang mana? Misalnya hidrolik lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya besar atau presisi, sedangkan pneumatik lebih efisien untuk aplikasi ringan yang membutuhkan kecepatan. Nah, selanjutnya idealization, yaitu perancangan atau penyusunan solusi berdasarkan analisis sebelumnya. Misalnya hidrolik digunakan pada alat berat, sedangkan pneumatik pada aplikasi ringan seperti kontrol otomatis. Gitu. Terakhir, instruction yang melibatkan langkah-langkah implementasi dalam tahap ini. Kita menentukan kebutuhan spesifik, memilih komponen, dan mempertimbangkan aspek pemeliharaan untuk memastikan solusi yang diimplementasi itu efektif dan efisien.
Nah, jadi dari semua framework ini, sistem hidrolik dan pneumatik itu bisa dipahamin dan diterapin secara sistematis karena ada frameworknya ini, ada strukturnya untuk mendukung analisis lebih mendalam. Beberapa rumus penting yang relevan meliputi hukum Pascal untuk hidrolik dan efisiensi untuk pneumatik, serta rumus-rumus terkait tekanan, gaya aktuator, dan laju aliran fluida. Karena kalau misalkan suatu sistem pneumatik kan ada regulator, ada gas tanknya sendiri, ada um, safety valve, ada aktuator. Nah, itu perlu dihitung lah gaya aktuatornya atau berapa kapasitas tangki, uh, sehingga bisa berapa kali diaktuasiin atau kayak gimana segala macam. Nah, sebenarnya framework DIY membantu kita memahami dan mengimplementasikan sistem fluid power dengan pendekatan yang terstruktur dan logis. Hidrolik sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya besar dan presisi, sementara pneumatik lebih efisien untuk aplikasi ringan. Dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, meskipun masih jauh dari real intelligence, AI memiliki potensi besar untuk mendekati kesadaran sejati di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.